A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min ibadihi li ada'i afdhalit ta'ati wa iktisabi akmali sa'adati. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'du. La hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil barrati wa ruhi jamabihi wa khanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamil wasyuhada as-salihin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani musannif fi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita telah sampai pada mutalaah kita yang ke-8 dalam kitab Kasyifatus Saja pada bab faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, adapun ini ialah satu faidah. Qala jumhurul ulama'i, telah berkata jumhurul ulama'i, mayoritas ulama, innat tafakkurah ala khamsati aujuhin, sesungguhnya berfikir ala khamsati aujuhin ialah terdiri pada 5 bentuk. Imma fi ayatillahi, ada kalanya berfikir mengenai tanda-tanda keagungan Allah. Wa yalzamuhu tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Wa yalzamuhu tawajjuhu ilaihi, dan hal itu meniscayakan terhadap memusatkan hati hanya kepada Allah, wal yaqinu bihi, dan meyakini atas kuasanya atau yakin dengannya. Pertama, terkadang berfikir itu mengenai tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal itu yalzamuhu, mewajibkan, meniscayakan terhadap memusatkan hati, tawajjuh ilaihi, menghadap kepada Allah, dan meyakini, wal yaqinu bihi, dan meyakini kepada kekuasaannya atau yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi ni'matillah, atau berfikir, kemudian yang kedua, atau berfikir mengenai nikmat Allah. Wa yatawalladu anhul mahabbatu, dan lahirlah darinya, dari berfikir di dalam nikmat kepada Allah, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka akan muncul, lahir rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang yang pertama tadi, cara bertafakur kita itu tentang tanda-tanda Allah, maka harus kita memusatkan dan akan tumbuh rasa yakin akan kekuasaan Allah. Kalau kita berfikir tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, maka akan muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, au fi wa'dillah, atau berfikir mengenai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berfikir tentang janji Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatawalladu anhur rughbah, maka akan lahir darinya ar-rughbah, rasa suka, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena atas janji-janji yang telah Allah sampaikan, maka kita ketika berpikir ke sana, kita pasti akan berharap apa? Sesuatu balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Kemudian yang keempat, au fi wa'idillahi. Yang keempat, berpikir mengenai ancaman Allah. Wa yatawalladu anhu rahbatu. Maka akan lahir ketika berpikir tentang ancaman Allah rasa getar terhadap ancaman Allah itu. Artinya rasa takut. Terus kita sering belajar tentang ancaman-ancaman ketika kita bertolak belakang terhadap perintah-perintah Allah, maka kita akan ada rasa gentar, takut terhadap Allah Subhanahu wa taala karena ancaman itu. Kemudian yang kelima, au fi taqsirin nafsi 'ani ta'ati. Atau yang kelima, berpikir tentang anit taksir, fit taksirin nafsi, kecerobohan diri sendiri. Anit ta'ati, dari ketaatan. Selama ini yang kita lakukan apakah banyakan entengnya, banyakkan cerobohnya, maka hal tersebut manfaatnya apa? Wa yatawalladu anhul haya. Tentu ketika kita berpikir tentang kecerobohan kita, ketidaktaatan kita kepada Allah terhadap perintah-perintahnya, terus berpikir tentang itu, maka akan muncul apa? Al-haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil fathi wal maddi, kalimat al-haya dengan dibaca fathah huruf iya-nya, wal maddi, dan dibaca panjang. Haya maksudnya ada alif matobi'i kalau di dalam ilmu tajwidnya. Wa huwal inqibadu wal inziwa. Haya yang dimaksud adalah rasa tertekan, inqibad, rasa tertekan, wal inziwa, dan rasa terpojokkan. Terus kita berpikir tentang hal itu, maka manfaatnya akan ke sini arahnya. Jadi kita ulangi kembali mutola'ah kita bahwasannya seorang hamba ketika kita memikirkan sesuatu itu baiknya kepada yang lima ini, ya. Baiknya kepada yang lima ini tentang akhirat. Yang pertama, ketika kita berpikir tentang tanda-tanda Allah, mengenai tanda-tanda keagungan Allah, maka hal itu akan meniscayakan akan terjadi terhadap diri kita pemusatan hati kepada Allah dan meyakini kepada kekuasaannya dan juga yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita berpikir mengenai nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita atau orang-orang di sekitar kita, maka hal tersebut akan melahirkan pada diri kita rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika kita berpikir mengenai janji-janji Allah, baik janji yang baik karena perbuatan kita yang baik ataupun perbuatan kita yang buruk lalu akan mendapatkan keburukan, akan melahirkan rasa suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kepada janji yang baik-baik, akan senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, atau berpikir mengenai ancaman Allah. Nah, ini tentang ancaman ketika kita tidak berbuat baik selama kita hidup, tidak ibadah kepada Allah, maka akan lahir rasa gentar terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang kelima ini adalah berpikir tentang kecerobohan diri sendiri, jauh dari ketaatan, malas untuk beribadah, maka hal tersebut akan lahir dari pemikiran yang kelima ini, rasa malu. Malu yang dimaksud adalah rasa tertekan dan rasa terpojokkan. Ketika kita sering berpikir tentang ini, lima hal ini, insya Allah pusat pikiran kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ahmad bin Athaillah, Syekh Ahmad bin Athaillah berkata, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka min at-ta'ati. Kata beliau, Syekh Ahmad bin Athaillah, di antara tanda-tanda matinya hati adamul huzni, yakni tidak merasa sedih, ala ma fataka min at-ta'at, atas perkara yang terpaut darinya, artinya sudah tidak dilakukan.
fataka. Fatah ini bermakna tidak melakukan, hilang ya. Terhadap kebaikan-kebaikan yang telah kita tinggalkan itu tidak merasa sedih. Maka hal tersebut menandakan hati kita adalah hati yang sedang mati. Wa tarkun nadamih ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Ini yang kedua, berikutnya tanda dari matinya hati adalah meninggalkan penyesalan atas perkara yang telah engkau mengerjakannya, yaitu terwujudkan berbagai kesalahan. Min wujudiz zallat. Jadi dua tanda ini kata beliau Syekh Ahmad bin Athaillah menjadi tanda matinya hati. Pertama, tidak merasa sedih atas perkara yang telah ditinggalkan, yaitu berbagai ketaatan, minat ta'ati. Kemudian meninggalkan penyesalan atas perkara yang telah engkau kerjakan, yaitu terwujudkannya berbagai kesalahan. Ini tidak merasa menyesal. Wa tarkun nadami, meninggalkan menyesal ala ma fa'altahu, atas sesuatu, ini perkara ibadah fa'altahu yang telah engkau lakukan min wujudiz zallati, dari kesalahan-kesalahan itu. Tidak ada sama sekali. Jadi ini sudah hatinya mati ya. Berarti dia tidak menginginkan bahwa nanti bagaimana ketika saya sudah mati, ketika sudah waktu tidak ada lagi untuk memperbaiki semuanya. Ini tidak ada ya. Sedih tidak ada, penyesalan juga tidak ada terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maka hal tersebut menandakan hati kita itu mati. Ketika sudah hati itu sudah mati, maka ibadah-ibadah, nasihat-nasihat itu biasanya enggan untuk dilakukan. Wa qala aidan, dan beliau pun berkata lagi, al-huznu ala fugdani ta'ati fil halih ma'adamin nuhudi al irtifa'i ilaiha fil mustaqbali min alamatil i'tirari. Jadi kata beliau Syekh Ahmad bin Athaillah, bersedih atas ketiadaan berbagai ketaatan di saat itu juga. Artinya dia merasa sedih fugdani ta'at wa al-huznu ala fugdani ta'at, dia sedih karena apa? Meninggalkan ketaatan fil hal, di saat itu juga disertai ma'adamin nuhudi, disertai dengan ketiadaan membangkitkan diri. Anggota tubuhnya juga tidak melakukan, tapi dia sedih gitu loh. Artinya ketika kita meninggalkan sesuatu, contohlah kalau kita malas sholat, tapi di dalam hatinya itu ada rasa sedih ya. Ail irtifa'i, yakni bersemangat tinggi ya. Ilaiha, untuk melakukan berbagai ketaatan itu fil mustaqbali, di masa yang akan datang, min alamatil iltirari, adalah termasuk di antara tanda-tanda terperdaya oleh setan. Ini karena dosa-dosa kita, karena dalam pendapatnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, tanda dari orang yang banyak maksiat, tidak beristighfar kepada Allah, itu hati dan juga tubuhnya akan malas untuk melakukan ibadah. Idza thaqulal adharu bil auzar, kata beliau, ketika memang punggung ini sudah sangat berat dengan dosa-dosa, muni'al qalbuh, maka hati akan terjaga minal yasir ilallah, untuk kembali kepada Allah, apalagi untuk tafakur kepada yang di atas, yang 5 tadi ya. Tafakur tentang apa saja tadi itu, di 5 yang di atas itu, tentang tanda-tanda Allah, janji Allah, ancaman Allah, dan lain sebagainya. Wa nuhudu fi ta'ati, dan juga kata beliau untuk bangkit melakukan ibadah secara organ tubuh itu akan malas. Maka akibat dari kemaksiatan hati yang sudah mati itu adalah apa? Malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus kita koreksikan kepada diri kita. Apakah ini terjadi pada diri kita atau tidak? Ketika kita malas untuk ibadah, berarti tandanya
kita sedang banyak maksiat, tambah istighfar, supaya apa? Hati kita itu bisa tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tubuh kita ini akan ringan untuk melakukan ibadah. Ketika berat keduanya ini berat untuk melakukan ibadah, baik ibadah batin, qalbiyah, ya, bertafakur dan lain sebagainya, ataupun secara zahir seperti tubuh kita ini, untuk melakukan suatu ibadah sudah malas, berarti itu tandanya ada banyak kemaksiatan yang kita tidak sadari, dan kita ketika sudah tidak sadar untuk beristighfar itu kita akan malas. Nah, kalau sudah tahu oh ini penyakitnya, mari alangkah baiknya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidatun, ada satu faedah lagi, tadi di atas faedah, kemudian dilanjutkan dengan satu faedah lagi. Faidatun, adapun ini ialah satu faedah. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, mahabbatullahi ala asyrati ma'anin min jihatil abdi. Nah, kata beliau, mencintai Allah terdiri atas 10 makna. Min jihatil abdi, dari sisi atau dari pribadi seorang hamba tersebut. Coba cara 10 ini seperti apa? Ahaduha ayya'taqida annallaha ta'ala mawjudun min kulli wajhin wa bi kulli sifatin min sifatihi. Pertama, makna yang pertama dari makna mencintai kepada Allah atas pribadi masing-masing seorang hamba adalah seorang hamba harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat mahmudun yang terpuji dari setiap sisi. Wa bikulli sifatin, artinya dari setiap sisi dalam bentuk pujian. Wa bikulli sifatin min sifatihi, dan di setiap sifat dari berbagai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi tanda bahwa seorang hamba ini mencintai kepada Allah, pribadinya akan meyakini bahwa Allah taala adalah zat mahmud yang terpuji dari setiap sisi atau dari setiap bentuk keterpujian. Bentuk kepujian itu, apapun itu tetap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pertama dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini ke sana arahnya. Kemudian yang kedua, wasaniha, yang kedua, makna yang kedua dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ayya'taqid annahu muhsinun ila ibadihi. Seorang hamba harus meyakini bahwa Allah adalah zat pemberi kebaikan, muhsin, kepada para hambanya, ila ibadihi, ya. Mun'imun, pemberi karunia, mutafaddilun alaihim, juga pemberi keutamaan kepada mereka. Nah, ini yang kedua, tanda kalau kita cinta kepada Allah, di hati kita itu meyakini bahwasanya Allah muhsin, Allah yang memberikan kebaikan, memberi kebaikan kepada hambanya. Kemudian mun'im, memberikan karunia, zat yang memberikan karunia, mutafaddilun alaihim, dan juga memberikan keutamaan kepada mereka. Salisuha, kemudian yang ketiga, ayya'taqida annal ihsana minhu ilal abdi akbaru wa ajallu min ayyuqabala biqaulin aw amalin minhu wa in hasuna wa kathura. Yang ketiga ini adalah seorang hamba harus meyakini bahwa kebaikan dari Allah kepada seorang hamba itu lebih besar dan lebih agung daripada balasan sepadan si hamba dengan ucapan atau perbuatan dari dirinya, meskipun bagus dan banyak. Bahwa keutamaan yang Allah berikan ini dari seorang hamba, sedikit atau banyak, akan lebih utama dibanding apapun yang dilakukan oleh hamba tersebut, baik berupa ucapan, perbuatan. Saya beribadah, karena saya beribadah kepada Allah, Allah memberikan anugerah, karena Allah mufaddil, Allah memberikan nikmat, karena Allah mun'imun, Allah memberikan kebaikan, zat yang muhsin,
maka semuanya kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita sebab ibadah kita itu tentu akbaru wa ajallu, lebih besar dan lebih agung dibandingkan ayyuqabila biqaulin au amalin minhu, atau dibandingkan dari ucapan seorang hamba yang baik, yang berkata baik, yang beristighfar, berzikir, bertasbih, au amalin atau berupa perbuatan. Wa in hasunah, meskipun perbuatannya itu banyak, wa katsura, dan baik. Jadi semuanya itu tidak ada apa-apanya. Anugerah Allah itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Rabi'uha, kemudian yang keempat, ayataqida qillata qadayahu alaihi. Yang nomor 4 adalah seorang hamba harus meyakini perihal sedikitnya berbagai ketentuan hukum Allah atas dirinya dan sedikitnya pembebanan kewajiban darinya. Ayataqida qillata qadahu, ya tidak banyak sebenarnya. Yuridullahu, Allah itu menginginkan kemudahan dan kebaikan. Yuridullahu wala yuridu bihil usr. Apa itu ayatnya? Itu lupa saya. Yuridullahu bihi yusra wala yuridullahu bil usra, itu ayat itu pokoknya. Wa qilla taklifihi, ini tadi taklifnya, pembebanannya kepada seorang hamba, kepada kita itu yang betul-betul mencintai kepada Allah itu tidak banyak. Sholat cuma 5 waktu, itu pun juga tidak sampai dilakukan setiap waktu, adalah sampai 10 menit 5 menit. Jadi sebenarnya ketentuan Allah itu tidak banyak, taklifnya Allah itu tidak banyak, cuman karena apa? Malas, maka berat untuk melakukan, akhirnya kebalikan dari cinta yang kita berikan kepada Allah. Khamisuha, tanda cinta yang kelima adalah ayyakuna fi ammatin awqatihi, ya Allah, fi ammati awqatihi khaifan wajilan min i'radihi ta'ala anhu wa salbi ma akramahu bihi min ma'rifatin wa tauhidin wa ghairihima. Yang kelima ini tanda cinta seorang hamba. Seorang hamba ada di sepenuh waktu-waktunya dalam khawatir dan takut dari berpalingnya Allah Ta'ala dari dirinya dan tercabut sesuatu yang telah Allah muliakan dirinya dengan sesuatu itu, berupa ma'rifat, tauhid, dan selainnya. Artinya dia itu akan takut ketika dia bermaksiat atau tidak melakukan ibadah. Melakukan ibadah pun ia masih takut, karena mengikuti sabda Nabi Muhammad, rahmatuka arja min a'mali, rahmatmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Dia itu masih takut tidak mendapatkan rahmat kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, tentu perhatian Allah akan berpaling kepada dirinya, maka dia terus akan berusaha melakukan sesuatu yang sekiranya bisa tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadisuha ayyara annahu fi jami' ahwalihi wa amalihi muftaqirun ilaihi la ghina lahu anhu. Ini yang ke-6, ini dirinya merasa butuh kepada Allah. Yang ke-6, ayyara annahu fi jami' ahwalihi wa amalihi, seorang hamba melihat bahwasannya dirinya di semua keadaan dan harapan-harapannya adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa kaya, la ghina lahu, tidak merasa kaya. Artinya tidak merasa tidak butuh kepada Allah, terus akan selalu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin satu contoh adalah setiap aktivitas yang dia lakukan selalu ingin dibersamai oleh Allah dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, seolah-olah dia mengatakan, ini loh perbuatan saya, tanpa ada bantuan dari orang lain. Kalau sudah dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, itu tandanya dia tetap ingin selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keberhasilan apa yang dia lakukan. Sabi'uha, kemudian yang ketujuh, ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdiru alaihi minhu. Seorang hamba harus senantiasa untuk mengingat Allah dengan sesuatu yang terbaik yang Allah sudah mentakdirkan kepadanya akan hal itu. Zikir, sunnah-sunnah dilakukan, apalagi yang wajib. Ini kalau tanda orang yang cinta kepada Allah yang ketujuh.
Thaminuha, kemudian yang kedelapan, ayyahrisu ala iqamati faraidihi wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi biqadri ta'ataqatihi. Nah, ini masih nyambung dengan yang penjelasan tadi. Yang kedelapan, ayyahrisu, di seorang hamba tersebut berambisi ala iqamati faraidihi, untuk menegakkan kewajiban-kewajibannya. Kemudian cara bertaqarrubnya wa ayyataqarraba ilaihi binawafilihi, dia itu bertaqarrub kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, biqadri taqatihi, sesuai kadar kemampuannya. Sunnah adalah bukti keikhlasan, kewajiban adalah ketaatan, tanda taat seorang hamba kemudian ia lakukan, dan untuk memberikan rasa ikhlas bahwasannya dia itu ridho, ikhlas terhadap apa yang diperintahkan Allah, ia lakukan sunnah-sunnahnya. Jadi sunnah itu adalah keikhlasan. Tandanya orang ikhlas sering melakukan kesunahan. Kalau yang tidak ikhlas, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering ditinggalkan, atau tidak ditinggalkan tapi ia selalu molor pada waktunya. Tasi'uhu ayyasurra ayyafraha bima sami'a min ghairihi min sana'in alaihi aw taqarrubin ilaihi wa jihadin fi sabilihi sirran wa alaniyatan nafsan wa malan wa waladan. Kemudian yang kesembilan, ayyasurra, ia merasa senang, ayyafraha, yakni merasa gembira, bima, dengan sesuatu, sami'a, yang ia dengar, min ghairihi, daripada orang lain, min sana'in alaih, berupa pujian kepada Allah, au taqarrubin ilaihi, atau berupa pendekatan diri kepada Allah, wa jihadin, dan berjihad, fi sabilihi, di jalan Allah, sirran, baik secara diam-diam, wa alaniyatan, dan terang-terangan, nafsan, dengan jiwa, wa malan, dan harta, wa waladan, dan juga anaknya. Dia tanda yang kesembilan, tanda dari orang yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa gembira dengan sesuatu yang ia dengar mengenai apa yang terjadi pada orang lain. Jadi tidak iri, senang, oh dia mendapatkan anugerah, ya, dia mendapatkan kebaikan, ekonominya sedang baik-baik saja, bahkan lebih bagus. Dia senang melihat seperti itu meskipun tidak terjadi kepada dirinya. Kemudian apa yang terjadi pada orang lain, ya, berupa pujian kepada Allah. Dia senang juga ketika melihat orang lain itu taat kepada Allah. Dia senang ketika dia mendengarkan orang lain berzikir, membaca Al-Quran, berbuat kebaikan, berkata dengan baik, atau berupa pendekatan diri kepada Allah, berjihad. Ada orang berjihad, kemudian juga dia jihadnya itu baik secara terang-terangan atau secara sir, tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan hal seperti itu, baik jihad tersebut dari segi jiwanya, hartanya, dan juga anaknya. Ashiruha, kemudian maknanya ke-10 bagi orang yang mencintai kepada Allah, in sami'a min ahadin dzikrallahi a'anahu, jika ia mendengar dari seorang perihal ucapan zikir kepada Allah, maka ia akan membantu orang itu. Artinya kalau untuk hal ibadah, ketika dia mendengarnya, dia akan mendukung, menyokong untuk terlaksananya apa yang memang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lagi senang-senangnya, memang cinta kepada Allah. Dia tanda cinta itu 3 kalau dalam kitab Nasuhul Ibad. Lebih memilih ucapannya, lebih memilih tempat tempat duduknya, artinya lebih senang dia bergaul dengannya, kemudian mendengarkan apa yang dikatakannya. Min alamatil mahabbati tamih itba'ul mahbubi fil amri wan nahi. Dari tanda cinta yang sejati itu adalah al-ittiba', yaitu adalah mengikuti fil amri wan nahyi, mengikuti perintah-perintah orang yang dicintainya dalam hal suatu kebaikan dan juga menghindari suatu keburukan. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan mutalaah kita bersama selanjutnya pada bab tambihun as-salatu wa zakat wal haya, tentang lafaz salat, zakat, dan malu. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah mutalaah kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.